Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran kebijakan dalam negara demokrasi. Dalam suatu negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Proses kebijakan publik dalam negara demokrasi yang konstitusional mengimpresikan keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Perkembangan sejarah politik dan pemerintahan dalam kurun waktu sebelum era reformasi telah berkembang. Proses penyusunan atau formulasi kebijakan dan manajemen pemerintahan yang bersifat sentralistik, elitis, otoriter, dan relatif tertutup. Dalam kondisi demikian, proses demokrasi dan sistem pertanggungjawaban menjadi semu. Sistem checks and balance tidak berkembang. KKN merajalela, dan pengawasan serta penegakan hukum menjadi tidak efektif. Mungkin model yang berkembang pada kurun waktu tersebut bersifat rasional namun tidak human. Akibatnya, sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik bangsa menjadi rapuh. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan berbagai dampaknya yang luas merupakan bukti kerapuhan sistem kebijakan yang berkembang selama ini. Pemerintahan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Model bottom up ini memiliki kelemahan, yakni prosesnya seringkali lamban dan tidak didukung oleh dana yang memadai, dan seringkali rencana dibuat jauh melebihi kemampuan anggaran dana yang dimiliki, sehingga kegiatan pembangunan tidak dapat direalisasikan. Ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran yang dimiliki daerah disebabkan oleh rencana-rencana dibuat berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan atau felt need, dan bukan kebutuhan nyata atau real need. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Kebijakan publik atau public policy boleh dikatakan sebagai suatu instrumen ampuh yang nyata yang digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Argumentasinya, karena melalui kebijakan publik tertentu, maka suatu proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan arahan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan tegas bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah salah satunya sangat terkait pula dengan proses kebijakan publik itu sendiri, baik pada saat formulasi, implementasi, maupun evaluasinya. Edward A. Suchmans dikutip dari Winarno tahun 2002 mengemukakan ada 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis terhadap masalah. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat, pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Yang keenam, yaitu beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk memberikan penilaian tentang kinerja ataupun kemanfaatan suatu kebijakan, program atau proyek pembangunan tertentu. Manfaat dari evaluasi sendiri, tersedianya informasi bagi para administrator pembangunan dalam mengambil keputusan melanjutkan, melakukan perbaikan-perbaikan, ataupun menghentikan program pembangunan tertentu. Kunci utama yang menentukan tujuan dan kemanfaatan dari kegiatan evaluasi adalah terletak pada kegiatan spesifikasi, di mana kriteria-kriteria yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan akhir tersebut. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kehidupan yang lebih baik, yang dilakukan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aspek ekonomi. Pembangunan yang dilakukan diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.